Kita buka kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Terakhir poin yang kita bahas adalah di poin yang ke 18. Ya, yang ke-18 dari adabul murid ma'asyaikhihi. Adabnya seorang murid bersama gurunya. Ya. Di sini tertera cuma sampai poin ke-24. Tapi sebenarnya adab itu sangat luas ya. Adab sangat luas dalam bab-bab adab, akhlak. Ya, insyaallah dia akan kita bahas. Sebenarnya udah kita bahas juga di sebagian pembahasan dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan. Alhamdulillah kitab Ta'limul Muta'allim udah khatam sama kita di pengajian ya. Di pengajian di rumah. Ya, udah khatam berarti ya. Udah khatam, alhamdulillah. Khatamannya waktu itu sekalian liburan. Kemana tuh? Ke Mandian Bukit Lawang. Ya, sekalian khatamannya. Jadi ya itu juga diterangkan, dipaparkan di situ panjang lebar tentang akhlak, adab bersama guru, adab bersama ya ketika belajar dan macam-macamnya. Syarat supaya seorang pelajar itu, santri itu gimana supaya bisa berhasil, maka mengamalkan semua apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Maka insyaallah dia akan berhasil insyaallah. Kalau dia amalkan semuanya, zahir batin dia perbaiki, ya zahir batin dia diperbaiki. Zahirnya diperbaiki dengan akhlak, batinnya juga diperbaiki dengan akhlak luar biasa, maka insyaallah dia lebih dekat dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ya, maka gitu juga dengan ini yang beberapa poin yang kita bahas sampai poin yang ke-17 itu semuanya punya makna yang sangat dalam pastinya. Ya, punya makna yang sangat dalam. Mudah-mudahan insyaallah akhlak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, serta akhlak kepada siapapun yang lebih tua daripada kita atau yang lebih muda dibandingkan kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke poin ke-18. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Yang ngarang Ratib Haddad, ya. Makamnya beliau di Sambal. Makamnya beliau di Sambal Tarim. Pemakamannya para aulia salihin. Ya, itu disebutkan zaman dulu saja sudah pemakaman tersebut sudah diisi oleh tidak kurang daripada 10.000 para wali yang sudah dimakamkan di situ. Apalagi sampai saat ini, ya. Jadi pemakaman yang sangat luar biasa, terkenal. Baik terkenal dari kalangan aulia salihin, itu terkenal dalam semua kalangan sebenarnya, ya, yang merasakan keberkahan ilmu-ilmunya mereka. Qala al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, la yanbaghi li talib ay yaqula li syaikhihi. Tidak sepantasnya, tidak cocok, tidak pantas, tidak seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk dia mengatakan pada gurunya, murni kada au a'tini kada. Tidak pantas dan tidak layak, tidak seyogyanya seorang murid mengatakan pada gurunya, wahai guruku, perintahkan aku ini, berikan padaku ini. Jadi kalau dia mengatakan perintahkan aku ini atau berikan kepadaku ini, berarti menunjukkan dia memerintahkan guru. Dia memerintahkan, berikan aku ini guru. Ya, maka tidak pantas dan tidak layaklah, ya, tidak sopan dan tidak seyogyanya seorang murid mengucapkan semisal itu pada gurunya. Ya, Ustaz, perintahkan aku ini, Ustaz. Ya, enggak usah pakai itu. Ustaznya tahu dan kiainya tahu. Ya, gurunya pun tahu siapa yang diperintahkan olehnya. Ya, siapa yang sebenarnya perintahnya guru itu, guru-guru kita ini, ya, memerintahkan itu bukan sembarangan merintah sebenarnya. Dia sudah mandang kepada kesiapan hati seseorang, atau bisa jadi satu mandang kepada kesiapannya, yang kedua adalah mengujinya. Ya, kira-kira kalau diuji lulus atau tidak, ya, atau berhasil atau tidak dengan ujian itu.
Atau naudzubillah min dzalik, diuji nggak lulus. Ya, nampak semisal nggak ikhlas dengan perintahnya guru. Nampak semisal nggak nurut, nggak patuh. Itu ujian sebenarnya. Bukan berarti guru itu bodoh. Ya, bukan berarti ulama-ulama itu bodoh, bisa dikelabui, bisa ditipu. Nampak dalam zahir kita nurut, tapi batin kita berkecamuk. Batin kita itu nolak, membantah. Itu tahu sebenarnya. Cuman itu ujian bagi seorang murid. Ujian. Nah, ya. Maka jangan coba-coba. Apalagi kalau disebutkan apa namanya, guru yang memang ulama-ulama yang punya istiqomahan dalam beramal, itu jangan coba-coba dikelabui dengan zahir maupun batin. Dengan zahir maupun, jangan coba-coba dikelabui. Kita kelabui dengan batin kita, atau kita kelabui, kita bohongi dengan zahir ataupun batin kita, maka akibatnya itu akan kita rasakan sendiri. Ya, akibatnya keburukan-keburukan itu akan nampak dengan sendirinya. Jadi di antara yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang murid, bilang sama gurunya, "Guru, Syekh, perintahkan aku ini. Berikan kepadaku ini," gitu ya. Atau perintahkan kepadaku ini, atau berikan kepadaku ini. Kasihlah aku, gitu ya. Nah, maka itu tidak pantas. Ya. Nah, menunjukkan satu berarti menunjukkan kedua contoh itu, satu intinya adalah memerintahkan guru. Memerintahkan guru. Satu ya pastinya enggak ini sopan. Kalau kita sebagai anak nyuruh, "Mak, kerjakan ini tolong, Mak." Kira-kira pantas atau tidak? Sopan atau tidak? Enggak sopan. Itu anak durhaka itu. Bilang, "Mak, kerjakan dulu ini, Mak." Nah, ya gitulah sama guru. Guru, berikan perintahkan aku ini. Meskipun dia enggak bilang, "Guru, Ustaz, Yai, tolong kerjakan ini." Enggak gitu. Tapi dia bilang, "Guru, perintahkan padaku ini. Guru, berikanlah kepadaku ini." Gitu ya. Ini suatu hal yang tidak layak dan tidak patut, tidak pantas untuk seorang murid mengatakan kepada gurunya. Nah, jadi perintah itu ya jangan sampai memerintahkan guru dalam segala hal. Jangan sampai memerintahkan guru. Ya. Nah, biar guru itu mengetahui dengan sendirinya siapa yang patut dan berhak untuk dia perintahkan, untuk dia kasih mandat atau dia kasih perintah, atau biar guru yang memberi apa yang dia mau kepada siapapun yang dia mau. Ya. Nah, jangan minta saat ini ya. Nah, biar gurunya tahu sendiri siapa yang kira-kira yang layak untuk diberi, siapa yang kira-kira pantas untuk diberi. Dan jangan ada sifat cemburu. Kecemburuan itu kadang muncul ya hal-hal wajar antar murid. Itu kadang muncul ketika guru memberi sesuatu kepada murid, muncul cemburu. Cemburu bukan berarti kemudian punya sifat-sifat yang tidak baik, semisal hasud. Tapi kalau ghibthah boleh. Ghibthah itu dia bukan hasud. Berkeinginan semisal apa yang dimiliki oleh orang lain dalam kebaikan, tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan kebaikan kepada orang lain itu. Ya, atau menghilangkan nikmat kepada orang lain, tapi tujuannya adalah memang kepingin punya semisal dia, orang yang diberi tersebut. Ya, pingin kedudukan tinggi, pingin kedekatan, ya. Itu wajar, ghibthah namanya. Ghibthah. Kalau hasud nggak boleh. Hasud itu pingin seperti orang lain, tapi niatnya adalah tujuannya agar supaya nikmatnya orang lain itu hilang dari diri orang tersebut. Ya. Nah, itu hasud. Hasud ini setan. Ya, itu al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan pernah berhasil sukses. Ya. Nah, tapi ghibthah boleh. Ghibthah. Jadi kadar kedekatannya murid sama guru dicemburui kepada murid-murid yang lain, itu hal yang wajar. Tapi cemburu yang bagaimana yang diperbolehkan? Cemburu yang sekiranya si murid tersebut kepingin memiliki hubungan sama kayak murid itu kepada gurunya. Saking dekatnya murid tersebut kepada gurunya, dia punya murid yang lain merasa pingin semisal itu. Nah, tapi tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dekat dengan gurunya.
Qala kemudian, murni bikada au atini kada. Fa innahu bidzalika yatlubu li nafsihi. Karena hal tersebut itu dia memintanya untuk dirinya sendiri. Ya, maka beda yang diberi dengan meminta. Beda ya. Orang yang diberi sama orang yang meminta kan beda. Sama-sama dapat tapi beda. Kalau yang diberi berarti yang memberi itu mengetahui pantas dan layaknya dia diberi. Ya. Kalau meminta berarti kan dia maksa. Ya. Padahal dia nggak pantas dan belum layak untuk mendapatkan, tapi dia paksa ya untuk mendapatkan itu juga. Maka berbeda. Ya, berbeda. Sama misalnya guru ada ngasih, misalnya contoh, ada seorang syekh ngasih rida pada muridnya. Ngasih rida pada muridnya. Sama ada seorang murid minta rida sama gurunya. Sama-sama dapat rida. Tapi satu beri, satu lagi meminta. Kira-kira mana yang lebih terhormat? Diberi. Ya, diberi. Ya, jadi diberi itu tanpa dia minta, tapi menunjukkan ada hikmah di balik itu. Misal entah senangnya guru, sayangnya guru, gitu ya. Nah, kemudian diberilah. Diberi. Kalau minta, semua orang bisa minta. Ya, orang jahat sekalipun kalau minta sama ulama dikasih. Kan gitu ya. Nah, kan di antara akhlaknya para ulama adalah apa yang diminta itu diberikan. Selagi dia ada, mampu. Selagi dia ada dan mampu. Gitu ya. Tapi enggak cocok, tidak pantas bagi seorang murid untuk minta-minta lah. Ya, pada gurunya. Hagada. Nah, kemudian tadi bal yanbaghi ay yakuna kal mayyit baina yadil ghasil. Tapi sepatutnya siokianya untuk seorang murid tersebut hendaklah ayyakuna kal mayyit. Dia sama seperti kayak seperti mayit, jenazah orang meninggal dunia baina yadil ghasil, di hadapan orang yang memandikannya. Ya, orang yang memandikan mayit itu suka hati dia, mau bolak-balikkan mayit itu bagaimanapun terserah. Si mayit diam aja, enggak mungkin si mayit membantah, itu enggak mungkin. Ya, mau dibalikkan ke kanan, dibalikkan ke kiri, ditungkupkan, si mayit diam aja. Ya, tanpa membantah sedikit pun. Kayak gitulah keadaan yang murid di hadapan gurunya. Mau dibalikkan ke kanan, ke kiri, mau diapakan pokoknya. Ya, dia pasrah bagaikan mayit di hadapan orang yang mandikan. Itu baru murid ya. Baru murid yang betul-betul patuh dan tunduk dengan perintah gurunya. Hakada. Nah, tapi ini kadang makom murid semisal ini, kalau ada orang seseorang memiliki sifat semisal ini dalam ketika dia belajar di sama gurunya, maka dia itu sudah dibukakan dah pintu kebaikan, semua dibukakan sama dia. Dunia wal akhirah dibukakan pintu futuh sama dia. Tapi terkadang sulit masuk makom semisal itu, sulit karena banyaknya mungkin ya kekotoran hati sehingga nggak sanggup untuk melakukan semisal itu. Karena untuk bisa masuk dalam area ini ya mesti melawan nafsu yang sangat kuat, mesti melawan ego yang sangat kuat dalam hati, gitu ya. Nah, gimana cara itu untuk mendapatkan itu? Kalau udah sampai ke makam itu, maka kebaikan dunia dan akhirat terbuka sama dia. Nah, gak usah cemas lagi lah kalau udah dapat murid. Kalau ada murid misal itu sifatnya, gak usah cemas lagi dalam kehidupannya, dunia akhirat. Tapi kalau yang khawatirnya kalau setengah-setengah, ya, maka ya mudah-mudahan insyaallah hati kita diperbaiki totalitas ya. Ta'zim, hormat serta patuh dengan guru-guru kita. Qala kemudian, fa in aqamahu fi syai'in falyathbut alaih. Kata Abi Abdul Haddad, kalau gurunya menempatkan dia dalam sesuatu, falyathbut alaih, tetap situ. Ya, hendaklah dia tetap, jangan pindah-pindah. Ya, dikasih perintah disuruh ini, tetap itu ya. Selama nggak ada perintah untuk meroker atau untuk ganti atau untuk pindah, ya maka tetap situ. Falyathbut alaih, dan dia tetap. Itu menurut patuhnya sama guru.
Fa innahu la yadri ma la ma yasluhu lahu wa huwa a'rafu bima yasluhu lahu. Ya, karena sungguhnya murid tersebut itu la yadri, tidak mengetahui mana yang lebih layak, lebih pantas untuk dia. Diri sendiri. Mohon maaf ya, kita nih kayak kita ini sebenarnya ya semua manusia ya, kadang kita ini ya karena rendahnya ilmu kita dan juga ma'rifatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemaslahan kita sendiri kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita sendiri, padahal kita sendiri yang jalanin. Ya, itulah pentingnya kita harus ada guru yang menuntun. Karena kita nggak ngerti kemaslahan kebaikan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Untuk kita sendiri nggak ngerti. Tapi kalau orang rijal, para ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang alim itu, mereka mengetahui mana yang lebih pantas untuk muridnya, mana yang lebih cocok, mana yang lebih gitu ya. Nah, jadi ketika diperintahkan muridnya, faliyasbut, tetap di situ. Makanya itu banyak cerita-cerita kan. Ya, ulama besar ngirim muridnya ke suatu daerah, ya udah nggak pindah-pindah, berusaha sabar. Kenapa? Gurunya lebih mengetahui mana lebih pantas. Ya, meskipun sulit terlebih dahulu, berat terlebih dahulu, ya, tapi pasti ada hikmah dari perintah guru itu. Karena guru itu mandangnya lebih jauh ke depan. Hakada. Fa innahu la yadri ma yasluhu lahu wa huwa a'raf, dan dia guru tersebut, itu syekh tersebut, itu lebih mengetahui dari apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Wan nas mukhtalifun, orang-orang itu pada berikhtilaf, pada berbeda pendapat, berselisih. Minhum man la yasluhu illa li khidmati syekh, ada di antara mereka orang yang tidak pantas, tidak layak kecuali untuk khidmah pada gurunya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dia layaknya untuk khidmah sama gurunya, ada yang layaknya untuk pergi ke sana segala macam dalam ya. Nah, ada kepribadian orang itu berbeda-beda. Jadi ya mohon maaf, kita sekolah, kita misalnya punya kawan-kawan sekolah. Nah, saat ini kita udah tamat semuanya, mungkin udah tamat kuliah gitu ya. Lihat kira-kira teman SMP kita atau teman SD kita jadi apa? Beda-beda masalahnya. Beda-beda. Ya, ada yang ini padahal sama, sekolahnya sama kadang. Ya kadang SMP-nya juga sama, atau tengok di teman SMP kita. Tengok teman SMP masing-masing itu punya kesiapan masing-masing hatinya. Ya. Nah, jadi arahnya kemana, tujuannya kemana? Itu mental itu yang membuat kita berbeda-beda. Ada yang ke sini arahnya, ada yang nanti arah ke sini gitu ya. Mentalnya ke sini. Jadi enggak semuanya sama. Ya, itu diketahui sama guru. Syekh itu yang ketahui. Ya, oh ini si fulan ini layaknya ke sini. Oh si fulan ini layaknya seperti ini. Oh si fulan ini layaknya ngerti. Ya, hakada. Dan hampir-hampir enggak meleset memang. Perintahnya guru dan syekh itu enggak akan pernah meleset. Ya. Nah, hampir-hampir enggak pernah meleset. Pasti pas dan tepat. Kalau seseorang sabar saja di mana akan diletakkan sama gurunya, apa yang diperintahkan sama gurunya, dia sabar saja, dia akan peroleh keberhasilan. Nah dia, agar itu bukan suatu hal apabila dalam perintahnya guru, ya kalau kita betul-betul saja menanggapi dengan serius, pasti ada hikmah. Bahkan kalau disebutkan begini, ceritanya ini ekstrim, ceritanya agak ekstrim, tapi ada hikmah besar dalamnya. Ada seorang murid berguru sama gurunya, dia berguru. Ketika di dalam belajarnya, kemudian gurunya bilang gini, kau pergi pulang, kau ambil kepala bapakmu ke sini. Kau pergi pulang, ambil kepala bapakmu ke sini. Kepalanya aja, enggak usah badannya. Kepalanya aja. Ya. Ini awalnya syekhnya bercanda-canda. Ya. Tapi memang karena murid ini keyakinan kuat sama gurunya. Ya. Marhaba, ya syekh. Nanti saya pulang, saya ambil kepala bapak saya kasih ke syekh. Karena yakinnya kuat. Subhanallah. Malam hari, ya. Dia siap-siap bergegas pergi keluar ya, saat keluar dari tempat dia belajar,
menuju ke rumahnya. Ya, tengah malam gimana caranya? Gak mungkin kalau aku berhadapan langsung bapakku, gak mungkin, gimana cara ngambil kepalanya? Ya, walhasil dia naik apa? Naik loteng, naik apa itu? Seng, genteng atau apa loteng? Ya, dibuka satu persatu bisa dia kintip. Dia kintip, ibunya sama ayahnya, mohon maaf, sedang berhubungan di kamar. Sedang berhubungan. Dia langsung lompat, langsung dipenggalnya. Penggal dia pakai tutup semuanya. Kepala dia enggak, sehingga dia enggak diketahui mukanya. Lompat, masukkan langsung kepalanya dalam kantong. Dia langsung pergi tempat gurunya. Sampai tempat gurunya, ya. Sampai tempat gurunya diketok pintu rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Ya. Dia bilang, "Mohon maaf, Chef, ini perintahmu tadi. Ini kepala bapakku." Saya bilang, "Aku bercanda tadi itu." Aku bercanda. Enggak, bagiku ucapanmu gak ada yang bercanda kan. Ucapanmu gak ada yang bercanda. Dia bilang, betul nih kepala bapakmu, benar. Ini tadi aku lakukan semisal ini. Tadi sedang di dalam ibuku sama bapakku berada di dalam kamar sedang berhubungan. Ya, jadi ku penggal kepalanya, ku masukin ke dalam kantong. Ditanya lagi, "Benar bapakmu ini?" "Benar oleh saya." "Buka," katanya. Dibuka. Subhanallah, ternyata bukan kepala bapaknya. Ini kepala orang yang naudzubillah min dzalik yang berbuat kotor dengan ibunya. Di awal hasil ibunya mau berzina, sedang berzina dengan laki-laki ini. Dipenggal kepalanya ya. Hikmah, ada hikmah. Jadi meskipun nampaknya mohon maaf ya, ngeri kali ya, ekstrim kali guru merintahkan gitu. Ya meskipun begitu, tapi ada hikmah. Ternyata langsung didapetin. Ya, perbuatan durjana ataupun naudzubillah min dzalik, perzinahan antara ibunya dengan, ketika itu bapaknya lagi di luar kota. Mohon maaf, sekarang ini berapa banyak orang begitu. Ya, suaminya keluar kota, istrinya pun juga keluar rumah, kan itu ya. Naudzubillah, terjadi sesuatu yang, tapi subhanallah, itu hikmahnya. Karena nurut dan patuhnya tadi seorang murid pada gurunya. Tapi begitu. Jadi nggak ada yang apa tadi yang sia-sia dengan mematuhi perintahnya guru, itu nggak ada. Semuanya ada hikmahnya. Hakada semisal itu. Qala fa inna la yadri ma yaslu'u lahu wa huwa a'rab bima yaslu'u lahu wan nas mukhtalifun fa minhum man yaslu'u illa li khidmati syekh wa minhum li khidmati fuqara. Ada di antara mereka juga yang memang di antara mereka yang sebagian murid yang memang pantasnya, layaknya memang untuk khidmah dengan orang-orang fakir. Wa minhum li ghairi dzalik, dan hanya ada mereka untuk selain hal tersebut, macam-macam. Beda-beda orang, beda-beda prinsip, beda-beda kepantasan mereka dalam berkhidmah kepada siapa. Ya. Aminhum li ghairi dzalik ala hasabi ikhtilafi gharaizihim wa fitarihim. Ya, dengan berbedanya insting mereka serta fitrahnya mereka, tabiatnya mereka. Beda orang beda. Ya. Nah, kita semuanya satu sekolah, satu pondok, satu sekolah ya, satu jurusan. Ya. Ketika SMP, SMA sama sekolahnya, satu kelas, pelajarannya juga sama, tapi ketika dewasa beda-beda semuanya. Ya, jurusannya ke sini, macam-macam. Nah, gitu ya, dengan kadar tabiatnya masing-masing, dengan kadar wataknya masing-masing. Hakada. Dan itu ya guru bisa tahu misalnya. Bisa tahu. Hakada. 19. Qalu, mereka berkata, man qala li syekhihi, karena siapa yang berkata kepada gurunya, 5, kenapa? Lam yuflih abadan. Kalau dia seorang murid berani mengatakan, ketika diperintahkan sama guru, dia mengatakan, kenapa Ustaz? Kenapa guru? Kenapa syekh? Kenapa harus begini? Lam yuflih abadan. Dia tidak akan pernah berhasil selama-lamanya. Dia akan pernah berhasil selama-lamanya. Ya, aduh. Maka itu ya, maka ini adabnya. Ya, ada. Padahal 5, kenapa? Itu kan bertanya berarti. Kita kan pengen tahu. Sebenarnya secara
logika akalnya ya, kenapa rupanya kalau bertanya? Kok salah? Kan nanya. Sekedar nanya. Tapi dalam ilmu adab, dalam dunia adab itu tidak adab. Ya, dalam dunia adab itu tidak adab pada guru semisal itu. Hakada. Jadi sebenarnya jauh lagi akhlak-akhlak dan adab-adabnya yang harus kita cari itu masih jauh. Masih jauh. Ya, kita nih adab-adab masih rendahan. Ya, adab-adab tinggi ini belum sampai lagi. Bukan hanya belum sampai, belum sanggup. Belum sampai dan belum sanggup. Masih ya. Maka semisal itu. Ini cerita-cerita ini adalah cerita-cerita memang udah tinggi adab ya. Udah adabnya tinggi. Ya, enggak ada lagi istilah-istilah membantah, enggak ada lagi istilah-istilah untuk menunda-nunda ya, apalagi ngulur-ngulur waktu atau macam-macam. Ada di sini. Ketika sudah berhadapan sama gurunya, dalam perintah gurunya itu langsung segera, seketika. Ya, hakada. Kala kemudian yang ke-20. Kana Abu Hanifah yaqul, ya Imam Abu Hanifah berkata, "Ma shallaitu salatan mundu mata Hammad." Ma shallaitu salatan mundu mata Hammad yakni syekhahu illa istaghfartu lahum ma'a walidayya. Subhanallah. Ya. Katanya Imam Abu Hanifah, tidaklah aku melakukan satu salat pun semenjak meninggal dunianya, wafatnya Hammad, gurunya Imam Abu Hanifah, yakni syekhahu yaitu gurunya, illa astaghfartu lahu ma'a walidayya, kecuali setiap salat tersebut yang aku jalani aku beristighfarkan atau aku mengistighfarkan untuk guruku Hammad beserta kedua orang tuaku. Jadi setiap salat beliau selalu istighfar atau doakan gurunya, doakan orang tuanya. Ya, setiap salat. Bagi juga ya. Ciri anak yang berhasil, anak yang sukses adalah dia nggak pernah lepas doakan orang tuanya, nggak pernah lepas doakan gurunya. Ya, habis sholat, ya, niatkan untuk orang tua Al-Fatihah. Gitu. Ya, Al-Fatihah. Tiap sholat, jadi untuk gurunya Al-Fatihah. Orang tuanya yang sudah meninggalkan atau yang belum meninggalkan, niatkan Fatihah itu untuk siapa aja bisa. Untuk orang hidup atau untuk orang mati juga bisa. Tadi ya. Hakada. Dah. Hakada. Jadi wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu. Ya. Karena sungguhnya aku la astaghfiru, sungguh aku beristighfar. Aku minta ampun untuk orang yang aku telah belajar padanya. Ya, untuk orang yang aku telah belajar padanya. Jadi dia minta ampun. Ya. Siapa guru yang kita pernah belajar kepada beliau? Istighfarkan. Doakan. Itu ya. Kadang kita mohon maaf ya, guru kita kadang guru TK, guru Iqra kita ya, lupa dah. Ya. Guru Juz Amma lupa. Ya, itu istighfarkan juga, doakan. Nah, kemudian dan pada orang yang aku ajarkan ilmu padanya, muridnya juga. Ini katanya Al-Imam Abu Hanifah. Ini diantara bentuk akhlak. Bentuk akhlak baik tuh gitu. Seorang murid itu misal itu. Jadi nggak pernah lepas hubungannya sama guru dalam keadaan apapun. Ketika seorang murid udah dia bangun hubungan rabithahnya dengan gurunya dengan kuat, ya, dia doakan tiap sholat, dia terus doakan orang tuanya, doakan gurunya, doakan terus misal itu. Nah, ketika nanti dia jumpai kesulitan dan betul-betul dia nggak payah untuk dapatkan solusi, maka berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera turun untuk dia. Pertolongan Allah karena hubungan erat dengan gurunya. Hakada ya. Bahkan para aulia shalihin enggak jarang juga mereka yang mengatakan di saat kau dapatin kesulitan ya, pada muridnya bilangnya, mereka mengatakan pada muridnya, di saat kau mendapatkan kesulitan panggil namaku 3 kali. Ya. Sebut namaku. Ya, bukan Bento, bukan Bintu gitu. Ya, enggak ada hubungan dengan Bento ini. Nah, jadi dia langsung pertolongan Allah turun. Karena para aulia ini ya, saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga cepat
terijabahnya ya pertolongan-pertolongan itu. Hakada. Kemudian nah maka ya mudah-mudahan kita selalu ingat untuk mengistighfarkan atau kita mendoakan guru-guru kita, kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam tafsir, lupa kita dalam tafsirnya, kalau nggak salah tafsir Qurtubi, disebutkan orang yang mendoakan orang tuanya minimal 1 hari 5 kali. Minimal 1 hari 5 kali. Dia doakan orang tuanya minimal 1 hari 5 kali, maka anak tersebut tidak mungkin miskin. Anak tersebut nggak mungkin miskin, nggak mungkin susah hidupnya, nggak mungkin melarat. Ya, minimal itu. Apalagi setiap bila sholat. Sholat wajib 5 waktu doakan. Sholat sunnah fatihahkan. Sholat ini tahajud fatihahkan. Insya Allah pintu khususnya itu terbuka. Ya, agak. Jadi itulah orang tua itu memang keramat wali kita ya. Guru sama orang tua itu wali kita dah. Ya, keramat yang betul-betul keramat itu. Ya, orang tua, guru. Ya, ketika berbentur antara guru sama orang tua, berbentur, maka jangan seakan-akan nampaknya berbentur, tapi sebenarnya nggak berbentur. Nggak ada yang berbentur sebenarnya. Cuman kadang kita yang kurang bijak dalam menyikapinya. Jadi seakan-akan seperti berbentur, padahal nggak berbentur. Ya, misalnya urusan ngaji, taklim, sebagian dilarang sama, misalnya ada orang dilarang sama orang tuanya. Ya, dilarang sama orang tuanya taklim karena mungkin alasannya malam ini terlalu malam atau apa. Ya udah sementara ngurus sama orang tua dulu. Dan nampakkan akhlak. Ketika kita nampakkan akhlak sama orang tua kan bisa berpikir, dia kan punya otak juga. Berpikir, oh ternyata anakku nurut, oh ternyata anakku baik akhlaknya, oh semenjak ngaji ini ternyata anakku ini bagus. Pasti diizinkan ngaji. Ya kan? Tapi kalau dibantah, enggak ya, aku mau ngaji, pokoknya harus nih. Yang keluar dari ucapan orang tua, jadi untuk apa kau ngaji? Kalau orang tua mau kau bantah-bantah, jadi itu jadinya. Ucapan kasar jadi yang keluar dari orang tuh. Betul juga memang. Mereka ya kadang mohon maaf, bukan mengatakan orang tua itu kolot segala macam, yang nggak boleh kita begitu. Ya, misalnya kita yang ngaji seharusnya lebih bijak, lebih bijaksana, lebih mengetahui tempat-tempat, pasnya waktu, ya, dan nampakkan akhlak dan adab. Menunjukkan kita ini sudah berubah dari sebelumnya. Akhlak kita sudah berubah seperti itu. Nggak mungkin orang tua sejahat-jahatnya siapapun, bukan hanya orang tua, siapapun yang jahat, paling jahat siapapun, kalau dia ada kena akhlak baik, itu akan luntur tuh kejahatan itu, akan luluh hatinya. Ya, tapi kadang untuk menampakkan akhlak baik itu kadang berat, karena belum mendarah daging sama kita. Akhlak baik itu cuma sekedar di lisan, ya, belum mendarah daging di perbuatan. Kalau dia ada mendarah daging di perbuatan, maka otomatis nampak akhlak baik. Bukan hanya orang yang jahat jadi luluh. Orang kafir masuk Islam bisa. Ya kan? Orang kafir masuk Islam dengan akhlak. Ya contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak ada bilang orang kafir. Allah berfirman. Enggak ada. Akhlaknya nampak. Ulama-ulama kita, ya, Habib Umar bin Hafid, ya, dakwah di luar agama Islam. Kadang dengan ucapan beliau, dengan gaya jalannya beliau, dengan akhlaknya beliau, itu gampang tertarik orang masuk Islam. Luntur semua, kekafiran luntur. Bukan hanya kejahatan, bukan hanya kekerasan hati, kekafirannya luntur. Itu ya, kekuatan akhlak. Hakada. Nah gitu juga. Kalau kemudian 21. Ini sampai 24 ya. Kita selesaikan aja ya, tanggung. Waruya, diriwayatkan fil hadis, dalam hadis. Aba'uka salasatun. Ayahmu itu 3. Ayahmu itu, orang tuamu itu 3. Abukal ladzi waladak, yang pertama, orang tuamu, ayahmu yang telah melahirkan engkau. Maksudnya ya orang tua, bukan ayah. Mana benar ayah melahirkan. Kalian pernah lihat ada ayah-ayah bunting? Enggak ada. Maksudnya adalah orang tua. Orang tuamu yang melahirkan engkau, ini orang tua nih. Orang tua, perhatikan orang tua. Nah,
akhlak sama orang tua, adab sama orang tua. Juga disebutkan doa ul walid, ya, doa ul walid, doanya orang tua, doa ul walid ma'a walidihi, doanya orang tua kepada anaknya, kadua ul anbiya li ummati, ya, doa ul walid li waladihi, kadua il anbiya li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya itu doanya sama seperti doanya Nabi untuk umatnya. Tajam itu doanya. Ya, doanya Nabi sama umatnya. Nabi doa minta syafaat, dikasih sama Allah syafaat. Hak syafaat. Beri hak syafaat nanti di hari kiamat sebanyak-banyaknya. Orang yang kau sukai. Sampai kau ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti ya. Dikasih syafaat. Tajam doanya Nabi. Doanya ibu juga, doanya ayah juga untuk anaknya. Kita sebagai anak minta doa sama orang tua. Ya, kalau dia dah angkat tangan, pintu langit terbuka lebar untuk kita. Ya, nah, itu keramat itu wali. Satu. Yang kedua, walladzi zawwajaka bintahu, ibnatahu. Ya, kemudian orang tua yang telah menikahkan engkau pada anaknya, yaitu mertua. Mertua juga orang tua. Jangan pula sama anaknya sayang, sama mertua yang enggak. Orang tuanya enggak, jangan. Nanti ya. Naudzubillah min dzalik, misal itu. Ya. Ya, aku mau anaknya aja, orang tuanya enggak usah gitu ya. Enggak bisa gitu. Itu orang tua, tetap orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, sejelek apapun mertua kita, ya tetap orang tua. Ya. Jangan malu jangan malu kita dengan orang tua kita. Ini dengan orang tuanya malu. Ya, dengan orang tuanya malu. Tahu orang tuanya, "Mak, pulang aja, Mak. Enggak pulang, mau pulang. Ya. Jangan malu, tunjukkan ini orang tua aku. Jelek apapun tetap orang tua. Ada orang menghinanya, jangan coba-coba menghina. Ya, jangan coba menghina. Ada pernah cerita, ada kisah nih, kita wallahu alam nih kisahnya nyata, kabarnya nyata. Ada seorang anak yang menikah di pelaminan. Dia menikah di pelaminan, seorang anak laki-laki dan perempuan ini menikah di pelaminan. Kemudian dalam pernikahannya, karena si laki-laki udah lama nggak jumpa sama orang tuanya, nggak jumpa. Ketika dalam pernikahannya, subhanallah muncul orang tuanya tadi, orang ibunya. Muncul di pernikahannya, ibunya tadi muncul di pernikahannya. Kemudian karena tampilannya kotor, jelek, kusam, ya, nampak orang tua renta, buruk gitu ya. Kemudian si istrinya si suami tadi, si laki-laki tadi langsung mencela. Karena ini orang tuanya datang kepada anaknya. Ini mencela, siapa ibu? Sana diusir-usir. Subhanallah. Ya, hati anak tersebut gak bisa dibohongin. Anak itu pasti akan luluh hatinya dengan orang tuanya, dengan ibunya. Pasti. Sejahat-jahatnya siapapun anaknya, kalau sama ibunya pasti luluh. Ayo, apalagi nengok ibunya diusir-usir begitu. Langsung seketika, padahal baru naik pelaminan nih. Seketika, kau kuceraikan. Itu ibuku. Langsung cerai. Ya. Nah, terus cerai. Ya, masih naik pelaminan. Ya. Subhanallah. Agak ada. Yang kedua apa? Orang tua yang menikahkan anaknya pada engkau. Mertua, ya. Maka jalin hubungan sama mertua itu dengan baik. Ya, anggap dia kayak orang tua kandung kita. Jangan pilih-pilih kasih. Ya, jangan pilih-pilih kasih. Banyak orang bertengkar tuh suami istri gara-gara pilih kasih sama mertua sama orang tua. Suami pengen ngasih orang tuanya, dilarang sama istrinya. Abang nih, orang tua abang aja bang kasih, orang tuaku enggak. Itu gara-gara itu. Ya, nah, nanti dikasih juga orang tua abang banyak, orang tuaku sedikit, abang kasih. Gara-gara duit bisa bertengkar. Hina kan? Aja, hina kan? Atau naudzubillah min dzalik, si suami mau ngasih orang tuanya karena takut sama istri, ya harus diam-diam dulu.
Atau minta izin, Dik, abang boleh ngasih orang tua abang? Ya, ya. Saking itu tadi, saking udah hilang akhlak sehingga takut suami takut sama istri, ya si istri kemudian juga berani-berani kemudian mencegah-cegah suami untuk taat sama atau untuk tunduk sama orang tuanya, gitu ya. Seharusnya ya, dengan bijaksana aja. Ya kalau mau kasih dua-duanya nggak bisa seimbang, kasih orang tua yang mungkin agak banyak, ya tetap kasih. Meskipun jarang. Yang penting jangan ada sifat-sifat yang iri, dengki, hasut. Jangan ada sifat-sifat itu. Ya pastinya mohon maaf ya nggak terbagi semua, ya nggak terbagi rata. Karena sama anak-anak kita aja nggak terbagi rata, apalagi sama wajar. Kecuali memang nggak pernah mau ngasih, ya itu parah. Berarti rezeki ada, beda halnya kalau misalnya nggak ada rezeki, ya nggak ada rezeki nggak ada yang mau dikasih, ya beda. Kalau udah ada rezeki, ya dua-duanya kasih lah, menunjukkan bijaksananya atau menantu, nanti ya. Jangan gara-gara itu aja kemudian tengkar sampai pisah, macam-macam lah, ya. Dan itu banyak rumah tangga begitu tuh banyak lagi, nggak terhitung lagi. Rata-rata orang cerai itu gara-gara duit. Rata-rata orang cerai gara-gara berselisih dengan mertua. Gara-gara berselisih dengan mertua, itu rata-rata. Maka kalian ya yang udah berumah tangga lebih bijaksana, jangan sampai terbentur keluarga dengan itu. Yang belum berkeluarga dipelajari dengan baik, ngaji betul-betul supaya bisa menguasai tata cara juga di saat terjadinya perselisihan, gesekan-gesekan bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah walladzi 'allamaka wa huwa afdaluhu. Ayah yang ketiga, orang tua yang ketiga adalah yang mengajarkan engkau. Yang mengajarkan wa huwa afdaluhu. Dan itu gurumu itulah yang mengajarkan engkau itulah lebih afdal dibandingkan kedua yang tadi. Daripada orang tuanya yang kandung, daripada juga mertuanya yang menikahkan anaknya kepada engkau. Lebih afdal guru. Disebutkan di sini fil hadis. Hadis menyebutkan ini. Walladzi 'allamaka. Ya, orang yang ngajari kita itulah orang tua kita yang paling afdal dibandingkan orang tua yang dua yang lainnya. Ya. Kemudian banyak bertanya. Dari dulu nih banyak bertanya. Kenapa kok guru lebih afdal dibanding orang tua? Beri jawab sama ulama. Karena orang tuamu itu adalah menyelamatkan engkau dari dunia. Menyelamatkan engkau di dunia. Dari mulai alam rahim diselamatkan dengan dilahirkan dengan cara normal, diasuh, ya, dikasih makan, terus sampai fisikmu besar, jasadmu besar, tubuhmu besar, tadi ya. Dari orang tua. Menyelamatkan dari dunia, dari jasmani. Tapi gurumu menyelamatkan engkau di akhirat. Ya, menyelamatkan engkau di akhirat. Apa maksudnya? Ya, kalau nggak ada guru, dengan adanya guru kita bisa pintar. Kita bisa tahu, kenal sama Allah. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa cinta sama Nabi, kita bisa ya. Dengan itu. Kalau nggak jumpa guru, mohon maaf, tengok tuh orang-orang yang nggak punya, yang nggak pernah jumpa sama gurunya atau nggak berguru. Ya, sholat pun tidak, ya, ngaji pun tidak, kenal sama pengajar pun tidak, ya, takut sama Allah pun tidak. Yang nongkrong, minum keras, yang nyabunya lagi, jadi geng motor lagi, bunuh orang atau nggak pernah takut sama Allah. Tapi kalau jumpa sama guru, ya kita pun takut. Buat dolim pun takut. Nggak usah buat dolim sama orang. Ngambil haknya orang, misalnya ngambil 1 perak saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, punya ditanamin, dididik, ditanamin dalam hati kita rasa takut. Dengan berkatnya guru. Tapi lebih afdal lagi adalah orang tuanya sekaligus orang tuanya itu guru dia. Itu lebih afdal. Orang tua sekaligus jadi guru. Dan kebanyakan ulama-ulama kita, kalau kita membaca manakib yang beliau, itu beliau punya manakib, banyak ulama kita punya manakib. Kalau kita baca, maka gurunya yang pertama kali disebutnya adalah orang tuanya. Ya, walidi, syekh gitu ya. Ayahnya sendiri, karena itulah gurunya.
Ya, karena ya ulama ngerti supaya lebih afdal ya orang tua serta jadi guru dia rakap jadi satu. Dia sebagai orang tua dan dia sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Gitu ya. Nah, hakadah semisal itu. Qala ba'du berkata sebagian mereka, hakul muallim ala wal mursyid akadu min hakil walid. Allah. Ini agak dalam nih ya. Nah, ini kalau enggak tuntas nanti takutnya fitnah nih. Iya, sudah disebutkan fitnah, maksudnya fitnah banyak orang nanti takutnya nolak. Ya. Karena kalau misalnya dia baru duduk ngaji enggak langsung bisa menerima total. Ya, enggak langsung menerima total. Apalagi dalam hal yang cukup mendalam dalam urusan akhlak dan adab. Ya. Ruqayyah, Ahmad mainnya di sana. Jangan diganggu. Ruqayyah, nurut. Mainnya di sana, di luar musola. Ahmad. Dah. Qala ba'duhum berkata sebagian ulama, hakul muallimi wal mursyid akadu min hakil walid. Haknya guru, muallim dan mursyid itu lebih kuat daripada haknya orang tua. Ya, kalau kita pastinya wajib untuk memenuhi haknya orang tua. Tapi lebih kuat ya haknya guru kepada kita. Padahal orang tua. Ya kalau sampai sini saja orang bisa salah memahami. Maksudnya bisa nolak. Bisa nolak. Ini apa nih supaya gurunya itu nanti supaya dimuliakan sama muridnya. Guru ini mohon maaf ulama-ulama kita ini nggak minta dimuliakan. Nggak minta dimuliakan. Apanya memuliakan? Ya. Cuma sebentar aja. Sebentar. Nggak minta dimuliakan. Mereka itu nggak minta dimuliakan. Cuman kita sebagai murid yang tahu diuntung gitu ya. Ngerti. Ngerti ya? Hakadah. Ngerti hak-haknya mereka. Li'anna al-walid yahfadul walada minal afat allati yuksha alaihi minha fi jismihi wa dunya. Ini penjelasan dari hadisnya tadi. Hadis yang dia tadi yang Abu Kasalasah, ayahmu itu orang tuamu 3 tadi. Penjelasannya di sini. Kenapa haknya guru itu lebih besar dibandingkan haknya orang tua? Karena orang tua itu menjaga anaknya dari bahaya yang dikhawatirkan kepada anak dalam tubuhnya dan juga dunianya. Jadi orang tua tuh orang tua tuh menjaga anaknya dari sesuatu hal kekhawatiran atau bahaya yang dikhawatirkan, yang ditakutin oleh orang tuanya yang menyerang tubuhnya ataupun dunianya. Mohon maaf, kita misalnya kita punya anak, ya, kita bakal berpikir nanti anakku ke depan gimana ya, sekolahnya, gimana dia TK, gimana SD-nya, gimana dia SMP, gimana dia SMA, gimana dia kuliah. Kita pikir itu. Kemudian makannya pastinya, ya, tubuhnya, gimana makannya. Selalu banyak orang ini nelpon anaknya, gimana udah makan nak? Udah makan. Perhatikan jasadnya, tubuhnya. Ya, bukan ditanya yang pertama sholat, tapi udah makan, nah gimana? Ya, pendidikannya, belajarnya, segala macam, dunianya. Kalaupun udah dewasa, gimana? Udah berhasil, lulus, gimana? Udah terpilih, masuk kerjaan. Ya, yang ditanya sama orang tua begitu. Nampak orang anak tadi mapan, baru agak tenang orang tuanya dalam sisi dunia. Dalam sisi dunia. Wa yatasabbabu lahu fi tahsili ma yaltaddu bihi wa tastarihu ilaihi nafsuhu. Dan yatasabab jadi sebab padanya dalam mendapatkan sesuatu yang yaltad bihi, maksudnya yang lezat dalam hal duniawi, yang dia merasa enak, merasa tenang dan dalam nafsunya, ya, nafsunya merasa tenang, ya, dalam hal duniawi min ahwali ma'isyati, dari keadaan kehidupan atau pencarian dunianya dia, ya, kebutuhan dunianya, ya. Orang tua itu begitu, kayak tadi kita ceritakan, sampai diperhatikan sekolahnya, perhatikan kerjaannya, udah nampak mapan, baru tenanglah orang tua.
Udah anak tuh beli rumah, barulah tenang orang tua. Anak tuh udah beli kendaraan, barulah tenang. Udah mandiri, baru tenang orang tua. Kan gitu kan? Masih semua merasakan begitu. Ya, pastinya yang udah tua ya, itu pastinya merasakan sebisa itu. Kalau anak belum kerja, belum pendidikan belum selesai, itu masih ada kekhawatiran tuh. Gimana anakku nanti nih? Gimana? Kadang bahkan orang tuanya kadang mati-matian untuk mencari kerjaan anaknya. Bukan anaknya mati-matian, orang tuanya bahkan. Ya? Orang tuanya yang seakan-akan kayak dia yang mau cari kerja, padahal untuk anaknya. Itu gitu juga. Tawari ke sini, cari lowongan kerja ke sini, orang tuanya malah sibuk. Karena kekhawatiran tadi dalam urusan dunia. Wal muallimu dan guru muallim wal mursyid yahfaduhu min bita'limihi wa irsyadihi mimma yadurru fi akhirati wa ma'adi. Guru dan mursyid itu menjaga muridnya dengan mengajarkan muridnya, dengan memberikan petunjuk kepada muridnya, itu semuanya mimma yadurru dia peroleh untuk supaya jangan sampai kena mudarat dalam hal akhiratnya. Jangan sampai mudarat dalam di akhiratnya dan juga tempat kembalinya nanti. Itu dikubur, di alam barzakh, di hari kiamat. Jangan sampai rugi, jangan sampai menangis, jangan sampai nyesal. Nah, jadi guru dan mursyid itu menyelamatkan kita di akhirat. Ya, adapun orang tua kita menyelamatkan kita dalam urusan dunia. Kalau dibandingkan mana yang lebih afdal, dunia dan akhirat, mana? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu khairun, ya, lebih baik laka untukmu daripada dunia. Ada ya. Maka dari sinilah dari sisi pandang inilah, dari sudut pandang ini guru itu lebih afdal, lebih besar haknya dibandingkan orang tua. Wa yakunu sababan lahu wa sabilan lahu fil wusul ila dukhul jannah. Allah. Dan hal itu wa yakunu sababan. Hal itu menjadi sebab untuk si murid tersebut, wasabilan, dan menjadi jalan untuk si murid tersebut fil wusul ila dukhul jannah, untuk sampai masuk surga. Ya, untuk sampai masuk surga. Mohon maaf, kita tahu amal dari siapa? Kita tahu fikih dari siapa? Kita tahu zikir dari siapa? Kita tahu ibadah dari siapa? Kita tahu baca Quran dari siapa? Kita tahu mondok dari siapa? Ya, kita jadi hati kita penuh dengan ilmu dari siapa? Ya, itu semua yang menjadikan sebab untuk bisa masuk surga. Orang cari dunia aja, ya, untuk dunia semata, nggak bisa masuk surga. Malah hisabnya berat. Hisabnya berat. Tapi dengan ibadah, amal soleh, ya, dengan niat-niat baik, itulah yang dapat mengantarkan kepada surga. Hakada. Ya. Wa naimiha, dan mendapatkan kenikmatan surga ad-daim yang selama-lamanya, wal fawz, dan keberhasilan, keberuntungan biliqa'illahi, dengan bertemu nanti pada Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa ghayatus sa'adat wa ajalluha, yang mana bertemu dengan Allah itu adalah puncak daripada kebahagiaan yang tertinggi, wa ajalluha, dan yang terbesar, yang teragung adalah ketika bisa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa Allah izinkan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala dari wasilah dari guru. Ya, dari ibadah kita, kemudian dari rasa takut kita pada Allah, sehingga nanti Allah izinkan untuk bisa masuk surga, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hakada semisal itu. Mudah-mudahan ya kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau disebutkan Al-Qur'an menyebutkan ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya, wajah-wajah ketika itu nanti di hari kiamat semuanya berseri-seri, gembira, riang gembira, senang. Ila rabbiha nadhirah, pada Tuhan mereka lah. Ya, nadhirah, mereka bisa melihat Tuhan mereka. Kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan siapa penyebabnya, siapa perantara kita, penyebab kita bisa sampai untuk bisa memandang wajahnya Allah taala. Penyebabnya adalah guru-guru. Ya, guru-guru kita. Ya, yang membuat kita takut sama Allah, yang membuat kita rajin ibadah, yang membuat kita menjalani hukum-hukum Allah, yang membuat kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah guru-guru kita.
Karena berikutnya yang ke-23, karena ba'duhum yahtarimu syekhu aktar bin ihtirami abah. Sebagian ulama, sebutkan sini sebagian ulama, dia menghormati gurunya aktar, itu melebihi daripada dia menghormati pada orang tuanya. Nah, ini kalau orang ngajinya masih separuh-separuh, nentang nih, berarti ya pengajian ini nggak betul nih, ya apa tadi? Lebih menghormati gurunya dibandingkan orang tuanya. Bukan berarti bertolak belakang. Tadi disampaikan, bukan berarti ini semua bertolak belakang. Kalau ada orang hormat sama gurunya, kemudian dia nggak hormat sama orang tuanya, salah. Itu namanya salah, namanya itu keliru dalam ngaji, keliru ngajinya. Tadi yang betul adalah dia punya keyakinan bahwasanya gurunya itu lebih dihormati, lebih dihormati dibanding orang tuanya. Maksudnya ya tanpa merendahkan orang tua. Orang tua tetap juga hormati setinggi-tingginya, tapi kadarnya berbeda. Kadarnya berbeda. Berarti ya, tanpa juga durhaka kepada orang tua. Tadi sebutkan dari awal, ketika nampak semisal seperti terbentur antara guru sama orang tua, jangan kita salah dalam menyikapin. Jangan tinggalkan orang tua, nggak boleh kita tinggal orang tua. Kita tinggalkan orang tua. Oh, aku mau guruku aja lah. Ya boleh, orang tua tak orang tua. Bahkan kalau misalnya ada orang punya orang tua kafir, punya orang tuanya kafir, perintahnya orang tua itu wajib untuk diturutin, selama bukan maksiat. Tapi kalau maksiat ya nggak boleh. Orang tuanya bilang kafir nih, masuk, ini aja masuk Kristen lagi, ya jangan dituruti, itu maksiat. Nah seperti itu. Tapi kalau selama bukan maksiat, wajib nurut sama orang tua, wajib berakhlak baik. Al-Quran nyuruh misal itu. Nanti ya. Hakala. Jadi ada sebagian ulama yang dia menghormati gurunya itu lebih daripada penghormatannya kepada orang tuanya. Faqala fi dzalik. Dia mengatakan pada hal tersebut, asy-syaikhu abur ruh wal huwa baqin wal ab abul jisim wa huwa fanin. Dia mengatakan apa alasannya? Alasan dia lebih menghormati gurunya dibanding orang tua adalah guru itu, syekh itu adalah abur ruh, bapaknya ruh kita. Ruh kita hidup. Dengan nasihatnya, dengan pengajarannya, ruh kita hidup. Semakin hidup ruh kita nih, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan wa huwa baqin. Kalau ruh itu kekal. Enggak ada ruh itu mati. Yang mati cuma jasad. Ruh itu kekal. Wa huwa baqin. Wal ab, dan ayah adalah orang tua, abul jisim. Bapaknya jisim. Itu adalah ayahnya, bapaknya tubuh. Wa huwa fanin, tubuh fana, habis. Tubuh itu bakal mati. Tubuh kita ini antara dua. Kalau ditolong sama Allah nggak dimakan sama cacing. Kalau nggak ditolong sama Allah, atau memang bukan berarti orang yang dimakan cacing kemudian buruk, bukan. Kalau memang memang rezekinya cacing, cacing makan. Jadi tandanya orang baik itu atau orang yang memang orang yang istimewa bukan berarti jasadnya selalu semuanya harus utuh, enggak. Ada juga orang yang baik tapi dia istimewa, dia orang yang baik dalam pandangan Allah, jasadnya dimakan cacing juga. Cuma ada juga orang lebih istimewa lagi adalah tubuhnya tidak dimakan cacing. Jadi semisal itu. Itu alasannya ulama tersebut yang mengatakan dia lebih menghormati gurunya daripada penghormatannya kepada orang tua. Yang ke-24, abur ruh afdal min abil jasad. Ayahnya ruh itu lebih afdal daripada ayahnya jasad, orang tua jasad. Lakin idza sara abul jasad abur ruh fa huwa afdal. Tapi kalau abul jasad, ayahnya jasad ini itu menjadi abar ruh, menjadi ayahnya ruh, itu jauh lebih afdal. Kayak tadi disebutkan. Orang tua kita bukan hanya menyelamatkan di dunia, tapi dia jadi guru kita sekaligus. Itu jauh lebih afdal. Tadi maka kalau kita jadi orang tua, ajari anak itu, ajari ngaji, ajarin Qur'annya, ajarin fikihnya, ajarin lah. Jadilah guru bagi anak-anak kita. Jangan sampai dia berguru pada orang lain, bukan berarti nggak boleh dia berguru pada orang lain. Tapi maksudnya kita punya andil untuk menjadikan untuk mendidik dia, kita menjadi guru dari anak-anak tersebut.
Ya. Nah, itu jauh lebih afdol. Jauh lebih afdol. As-sidqu ma'asyikh wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjutin as-sidqu ma'asyikh. Sungguh-sungguh keseriusan sama guru. Nah, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang mau ditanyakan? Belum kita sholat. Tafadhol, itu ada air dibagi-bagi. Bagi-bagi, Mat. Bagi-bagi ke abang, Mat. Air minum, Mat. Itu ada minum, dibagi-bagiin. Nah, itu, ada air minum, bagi-bagi ke abang-abang. Khidmah, cuman, Mat. Keras? Ya, siap-siap untuk Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, mendoakan orang tua dengan bahasa Arab yang sudah ada atau bahasa Indonesia yang kita buat sendiri, mana yang lebih asal? Pastinya bahasa Arab itu bahasa yang dicinta sama Allah SWT, dicinta sama Rasulullah. Ya, uhibbul Arab, aku cinta Arab, kata Nabi. Ya, karena sebab 3. 1, karena bahasa surga bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab, dan nanti aku, kata Nabi, aku juga lahir di Arab. Jadi Arab itu istimewa. Jadi kalau misalnya doakan orang tua bisa bahasa Arab, ya ada sebutkan, ada nama itu, ada dalam Al-Quran, sebutkan Waqur Rabbi zidni ilma, apa itu? Oke, lahum wa taqul lahum ufin wa la tanharuma wa qul lahum qawlan karima waqfid lahum jana'a dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jadi yang sering kita baca. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana. Ya, itu. Jadi menyerupai dengan ayat Quran. Jadi mau pakai doa Arab bagus. Kalau enggak, ya udah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Jadi enggak bisa. Yang penting adalah tujuannya doakan orang tua. Yang enggak nggak bisa bahasa Arab, udahlah nggak usah doakan orang tua, ya salah. Itu namanya cepat kali, singkat kali cara pikir kita kan gitu kan. Bisa itu. Ketika istri punya barang kemudian dipakai suami, apabila istri sedikit tidak ridho, apa itu jadi bagian dosa untuknya? Barang istri dipakai sama suami, nggak ridho, minta ganti lah. Dosa nggak bagi si istri? Ya gitu ya. Apakah itu dosa untuknya? Kalau sekiranya dia nggak ridho, misalnya ada barang-barang tertentu, memang nggak bisa, nggak dia izinkan untuk dipakai. Sebenarnya kalau dia pakai, kalau dia dipakai sama suami, dia ridho, pahala besar, membantu dan menolong suami. Itu sebenarnya ya lihat kondisi juga, keadaan. Misalnya contoh, si istri maharnya maharnya suami itu kan untuk istri, itu udah miliknya istri, itu udah miliknya istri. Nggak boleh si suami minta lagi, ya nggak boleh, secara hukum nggak boleh. Atau suami ngambil tanpa izin, itu tadi mahar tersebut haram, ngambil hartanya istri, ya. Tapi kalau misalnya kondisi suaminya memang perlu, kemudian si istrinya menolong dengan mahar tadi, itu lebih afdol. Ya, berkorban dengan mahar tersebut atau dengan hartanya istri, bagus, lebih afdol. Kenapa? Membantu. Tapi ya tadi lihat kondisi juga. Ada juga model suami itu memang dia nggak mau kerja, malas-malasan, buang istri aja dipakai. Nah, ini namanya suami apa ini? Ya, jadi suami kebalik nih ya. Seharusnya dia yang cari nafkah, tapi dia malah dinafkahi sama istrinya. Ini ya. Nah, ini kurang baik.
Ya, tapi kalau misalnya keadaan memang betul-betul menuntut untuk misalnya memakai hartanya si istri itu jadi pahala. Ya, jadi pahala besar tuh. Amal besar untuk si istri. Tapi kalau nggak mau mengeluarkan ya itu haknya dia kan. Haknya di Hanya dia. Dosa nggak dosa. Orang hanya dia. Ya, yang wajib ngasih nafkah istri suami. Suami. Suami nafkah istri. Ternyata nggak ada suami. Ya, si istri nahan duitnya. Kan apa yang wajib nafkah ya aku? Ya apa ya aku keluarkan uangku misalnya gitu. Pelit misalnya gitu ya. Nah, itu hanya dia. Tapi lebih afdal adalah saling membantu. Lihat ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab.